Shalom saudara, masih di seri Allah, yaitu tentang Allah Tritunggal. Kita bahas sebelumnya beberapa poin, tapi ini bicara mengenai itu sudah dari dulunya, dari awalnya sudah ya. Allah Tritunggal. Di dalam perjanjian lama, memang nggak secara spesifik disebutkan mengenai Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, Allah Tritunggal begitu. Sampai setelah Yesus datang, baru secara penuh diwahyukan mengenai ketritunggalan Allah. Tapi setelah Yesus datang, perjanjian lama itu saudara, ayat-ayat yang mendukung ketritunggalan Allah itu menjadi dikonfirmasi gitu kira-kira ya. Jadi kita tahu dari awalnya adalah memang Allah Tritunggal, bukan karena kejadian misalnya manusia jatuh dalam dosa terus Tuhan harus menjadi tiga gitu ya. Saat satu harus mati di kayu salib, kemudian satu harus tinggal dalam setiap manusia sehingga bisa communion fellowship, bersekutu dengan Allah gitu. Bukan seperti itu. Allah itu Allah yang sempurna. Dia tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Dia tetap sama. Dia adalah Allah. Kalau dia perlu sesuatu, dia bukan Allah, saudara. Kalau dia perlu menciptakan sesuatu supaya dia menjadi memerlukannya gitu, itu berarti bukan Allah, saudara ya. Tapi kita tahu bahwa Allah itu, Allah Tritunggal itu sudah dari awalnya. Kita kan udah bahas, does it make sense? Masuk akal nggak itu? Dan perlu nggak itu? Ya, itu masuk akal dan itu perlu, dan itu adalah kenyataannya bahwa dari dulu sampai sekarang Allah itu Allah Tritunggal. Di kitab Kejadian 1 dikatakan ketika bumi masih kosong, itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, saudara. Itu roh siapa gitu ya. Kemudian ketika Allah di kitab Kejadian juga mau menciptakan manusia, marilah kita menciptakan manusia Adam gitu. Adam dan Hawa diciptakan, saudara. Marilah kita menciptakan, kita, saudara. Dan ketika juga kan bahwa Allah itu Allah Elohim. Itu Elohim itu adalah berbentuk jamak ya. Kata benda jamak, plural noun. Sudah ada gambaran mengenai Allah, at least more than one person God there. Marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan serupa dan segambar dengan kita, saudara. Kemudian waktu menara Babel ada manusia, marilah kita turun dan melihat kita lagi, saudara. Bahkan di kitab Yesaya juga dikatakan, siapa yang aku utus? Siapa yang akan pergi untuk kita? Who will go for us? Kata Allah. Bahkan Yesaya 54 bilang begini, your maker is your husband. Penciptamu yang menjadikan engkau adalah suamimu. Yang menjadikan itu your maker, itu bentuknya juga plural, saudara. Bahkan indahnya Shema Israel itu yang didoakan oleh orang Israel gitu ya, orang Yahudi hampir setiap hari gitu ya. Setiap hari mungkin ada sampai 2 kali gitu, saudara. Itu dari kitab Ulangan 6 gitu ya, bahwa dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Echad ini satu, saudara. Tapi satu ini artinya sebenarnya bukan satu dalam arti bilangan satu, tapi lebih kepada artinya unity. Satu bundel gitu, saudara. Dari gambaran ini semua itu apa yang Tuhan Yesus wahyukan ketika Tuhan Yesus datang, itu mengkonfirmasi bahwa dari awal itu Allah adalah Allah Tritunggal. Bukan malah kita bilang bahwa itu nggak make sense. Udah kita bahas, malah lebih make sense itu daripada single person kan. Dan itu perlu kita konteks keselamatan Kristen. How can I say that God is love kalau dia tidak Tritunggal, saudara? Dan kita bahas hari ini bahwa Allah itu tidak berubah. Dari awal dialah Allah Trinity, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan sekali lagi bahwa Bapa dan Anak itu tidak bicara gender, saudara ya, tapi bicara relationship. Nanti berikutnya mungkin kita bahas mengenai Tritunggal dalam konteks relationship.
Tapi ingat selalu saudara, bahwa Allah itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Sampai topik berikut.